Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya pagi hari ini dalam sapaan pastoral Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita merenungkannya sebagai dasar di dalam kita menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang telah menopang kami sehingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Bahkan Tuhan boleh menyediakan berkat-berkat Tuhan untuk kami terima dan kami nikmati sepanjang hari ini. Dan saat ini kami mau membaca firman Tuhan. Berkati pembacaan firman Tuhan dan biarlah lewat firman Tuhan ini kami boleh terus diperlengkapi sehingga kami dapat hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami merupakan kehidupan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semua Mazmur 62 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya dekat pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di sini pemazmur Daud berkata kepada kita, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang perasaan tenang di dalam kehidupan kita, ada banyak orang mengatakan, saya tenang jikalau saya memiliki banyak harta di dalam hidup ini. Saya tenang kalau saya tidak menghadapi persoalan-persoalan yang berat di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, di dalam dunia ini ada banyak orang mencari ketenangan dengan cara tersendiri. Ada yang mencari ketenangan lewat untuk mendapatkan berbagai macam harta benda di dalam hidupnya. Dan ada juga orang yang mencari ketenangan dengan cara dia menghindari persoalan-persoalan di dalam hidupnya. Tetapi pagi hari ini pemazmur Daud mengajar kepada kita, di mana pemazmur Daud mengatakan kepada kita, sesungguhnya ketenangan itu hanya kita dapatkan ketika kita dekat dengan Allah saja. Di mana di dalam Mazmur pasal 62 di sini dikatakan dua kali oleh pemazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa pemazmur berkata hanya dekat Allah saja aku tenang? Di sini pemazmur memberikan alasannya. Yang pertama dikatakan karena Allah itu adalah benteng keselamatan di dalam hidupnya. Dia adalah gunung batuku dan keselamatanku. Jadi pemazmur Daud mengatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kenapa dia berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika kita dekat dengan Allah,
Pemazmur Daud ingin mengatakan kepada kita bahwa ada pribadi yang kekal, ada pribadi yang agung, ada pribadi yang berkuasa yang akan memberikan perlindungan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pemazmur Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita selama ini? Ketenangan yang ada pada kita ditentukan oleh apa? Apakah ketenangan itu ditentukan oleh harta yang kita miliki? Apakah ketenangan yang kita miliki selama ini kita terhindar dari masalah-masalah? Tetapi mari kita belajar dari pemazmur ini. Mari kita selalu mendekatkan hidup kita kepada Allah. Karena disitulah kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan yang sejati di dalam kehidupan kita. Walaupun ada banyak masalah, walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita dekat dengan Allah, kita akan tetap merasakan tenang. Karena kita tahu bahwa ada Allah sang pribadi yang kekal, Allah sang pribadi yang maha kuasa itu yang akan menopang, menolong, bahkan memberikan perlindungan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-9 pemazmur berkata kepada kita begini, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi kesesakan hati kita, mari kita curahkan itu kepada Allah. Dan Allah akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Dan Allah akan memberikan perlindungan di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa memberkati kita, menguatkan kita, dan menopang kita untuk kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah mengajar kepada kami. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Ajar kami Tuhan untuk selalu mendekatkan diri kami di hadapan Tuhan, sehingga perasaan tenang itu selalu mengalir di dalam hidup kami, dan kami percaya hidup kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati kami di dalam pekerjaan kami, berkati kami di dalam rumah tangga kami, dan berkati kami di dalam segala aktivitas kami. Biarlah di dalam setiap segala yang kami lakukan di dalam kehidupan kami boleh persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.